Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ayyul ikhwah azani Allah yakum. Nastamir darsana. Kita lanjutkan pelajaran kita yaitu As-Safatus Sadisah wa Isrina. Ya, halaman 26 ya. Alaysa kadzalik? Benar enggak? Ya, bala. Kalau alaysa kadzalik, kalau iya bala. Aywa, bala. Baik, ikra man. Tamarinur rabi'u. Hah? Oh, atamrinur rabi'u. Oh iya. Tamarinu yang ketika ini awal itu jamak. Atamrinur rabi'u, ikra. Coba baca lagi. Atamrinur rabi'u. At-tamrinur rabi'u. Aywa. Dha'fil faraghi fima yali hurufa harfa jarrin munasiban. Munasiban. Aywa. Perhatikan. Atamrinur rabi'u, latihan yang keempat. Bo arti asli itu isi apa, letakkan aslinya ya. Tapi kita terjemahkan apa? Isilah. Fil faraghi, faragh itu kosong ya. Waktu luang, waktu kosong. Nah, itu kan dalam hadis disebutkan waktu luang. Isilah pada tempat yang kosong fi mayali berikut ini harfa dengan huruf jar. Harfa jarin munasiban, dengan huruf jar yang sesuai. Jadi ini pelajaran huruf jar. Ingat, isim yang didahului oleh huruf jar selalu majrur. Nah, jangan lupa. Baik, ikra. Al-awalu al-kitabu alal maktabi. Baik, tarjim. Apa terjemahnya? Kitab ini di atas meja. Baik, perhatikan. Al-awalu yang pertama, al-kitabu alal maktabi. Kitab ini boleh, atau kitab itu ada di atas meja itu. Taib ainal mubtada. Al-kitabu. Taib mubtada. Khabarnya mana? Al-maktabi. Apa? Al-maktabi. Pintar. Al-maktabi itu khabar. Khabar berupa apa? Al-maktabi. Sibul jumlah. Susunan sibul jumlah, benar. Karena satu kesatuan ya. Kemudian al-maktabi i'rabnya apa? Majrur. Pintar ya, li'annahu masbukun biharfil jar. Dia i'rabnya majrur karena didahului oleh masbuk, itu didahului oleh huruf jar. Taib ikra, semalah tibadah. As-sani at-talibu fil fasli. Pelajar itu berada di dalam kelas. Asani yang kedua, at-talibu fil fasli. Pelajar itu ada di dalam kelas. Ainal khabar? Fil fasli. Fil fasli berubah Sibhul jumlah. ya. At-talibu sebagai apa berarti? At-talibu mubtada. Nah, masan. Wala tibadahu. As-salisu zahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid telah pergi ke ke kampus. Ya, boleh. Baik. Perhatikan. Asal itu yang ketiga, dzahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid telah pergi ke kampus itu atau ke universitas itu. Ainal mubtada? Enggak ada, Ustaz. Kenapa? Ini jumlah fi'liyah. 6. Al mubtada la yujad. Ya, enggak ada di sini. Ya, li'annaha jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah enggak butuh mubtada khabar. Ya, bukan tidak terdiri dari mubtada dan
Khobara. Kan tapi dia terdiri dari fiil dan fa'il. Ainal fa'il. Hamidun. Hamidun itu fa'il ya. Apa fa'il itu? Fa'il itu pelaku, Ustaz. Fa'il 6. Fa'il itu pelaku. Jazakumullah khairan. Fa'il i'rabnya Marfu. selalu marfu, sama dengan mubtada khobar ya. Tanda marfunya dengan apa ini? Dhamma. Dhamma karena isim Karena Ismun? Ismun. Apa ini? mufrad. Oh, iya. Ya, antum dicek semuanya ya, halaman 58. Tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab. Tabel halaman 58 itu. Wajatum, kalian udah dapati? Itu isim mufrad. Perhatikan isim mufrad, tanda i'rabnya marfu dengan apa? Dhamma. Iya, mansub dengan, Fathah. majrur dengan. Kasrah. Nah itu. Sehingga kalau kita i'rab hamidun itu perhatikan. Perhatikan ini. Hamidun ana singkat fa'il. Fa'ilun terus marfu'un apa? Bid. Dhammati. Ya, bid dhammati. Li'annahu Ismun mufrad. ismun Mufradun. mufradun. Nah, lah alasan-alasan ini ada di halaman as-saffah halaman 58 Muhtarot. Sama nanti kalau seperti tadi ya, nomor 1 Alkitab. Alkitabu apa? Nomor 1 tadi. Antum Mas Muka. Nasi itu. Mas Muka. Kasno. Lupa terus. Iskandar. Akbar. Akbar. Oh, yang satunya Sandi berarti. Lupa terus ya. Balik soalnya. Berarti kan Alkitab yang nomor 1 itu apa? Berarti apa? Tidak. Mubtadaun. Ana singkat ya. Mubtadaun. I'rabnya selalu marfu. Marfuun. Bid dhammati. Nah. Li'annahu Ismun mufrad. sama ismun mufradun, karena tanda i'rab dengan dhammah. Perhatikan tanda ini tanda i'rab ya. Tanda i'rab. Tanda i'rab ada berapa? Ada 3. Ada 2. Tanda i'rab hanya ada 2, yaitu tanda dengan harokat. Iya, harokat pertama. Tanda asal itu harokat. Yang kedua dengan huruf, benar. Sekali lagi tanda i'rab hanya ada 2. Makanya nanti perhatikan ini tanda i'rab. Tanda i'rab. Ya, tanda i'rab ada 2. Dengan harokat dan huruf, perhatikan. Kemudian alal maktabi. Nah, nomor 1 ya, kita bahas nomor 1. Maktabi. Maktabi. Perhatikan. Sebagai apa tadi? Sebagai khabarun. Marfu atau enggak? Biasa. Khabar aslinya marfu. Cuma tanda i'rabnya mana sini? Ini tanda i'rab. Ini tanda i'rab. Ini tanda i'rab. Tanda i'rabnya ada nggak di sini? Ada nggak tanda i'rab? Tanda i'rab hanya ada 2 dengan harokat. Kemudian yang kedua dengan huruf. Ini ada nggak tanda i'rab? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Kenapa? Karena ada 2 kata, nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak adil nanti, iya nggak? Kalau antum pilih yang ini, lah ini terus dikemanain, iya nggak? Paham nggak? Paham nggak?
Lebih dari satu nggak mungkin punya. Nggak adil antum nanti. Bisa antum bagi. Nggak bisa kan? Berarti kalau nggak ada tanda i'rab, pakai apa kemarin? Jarin. Fi mahalli. Kok iso jarin? Khobar apa i'rabnya? Marfu. Fi mahalli Marfu. Rofa. raf'in. Tergantung i'rabnya. Kan i'rabnya marfu. Oh iya. Berarti fi mahalli Rofin. raf'in. Kalau mansub fi mahalli Nasbin. nasbin. Kalau majrur Jarin. gampang kan? Jarin. Iya, mudah sekali. Tenang. Fi mahalli raf'in li'annahu Khobarul. hah? Khobarul mubtada. Enggak, sibhu. Sibul jumlah. Iya, khobar karena berupa sibhu jum Jumlah. Latin. Kan yang fi mahali, yang di fi mahali kemarin apa? Yang di fi mahali itu ada fi mahali, fi mahali. Yang di fi mahali, perhatikan. Pertama apa? Ismun mabniun, ismun mabniun. Isim mabni ada berapa di sini? Isim mabni itu ada berapa? Ada berapa isim mabni? 8. Isim mabni itu termasuk isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim syar, batu dorfi, isim mabni. Ada 8. Karena banyak, kita cukupkan satu isim mabni. Yang satu kata yang di i'rab fi mahali cuma satu, yang nggak memiliki tanda-tanda i'rab, itu cuma isim mabni. Kenapa tidak punya tanda i'rab? Karena mabni itu apa? Tetap. Tetap, alias tidak berubah. Apanya? Harokat. Berubah. Bisa harokat, bisa huruf. Nah, tadi itu yang tanda i'rab kan harokat atau huruf kan? Lah itu nggak berubah. Hada ya hada, nggak mungkin. Hadu, hadi, nggak mungkin. Makanya dia di i'rab apa? Fi mahali. Apa fi mahali? Menduduki kedudukan. Kalau fi mahali rafin berarti menduduki kedudukan rafa. Terjemahnya menduduki kedudukan titik-titik rafa atau nasab atau majrur. Yang kedua, ketika berubah, yang satu kata cuma isim mabni, yang lain ini susunan. Apa? Susunan? Sudah tak tulis kok nggak bisa baca. Jumlah. Baik. Ismiyah. Atau Fi'liyah. yang ketiga yang kita bahas ini berubah? Yang kita bahas Sibul jumlah. berupa sibul jumlah. Kenapa ini nggak mempunyai tanda i'rab? Karena lebih dari satu kata. Tadi Ana sampaikan lebih dari satu kata nggak mungkin punya tanda i'rab. Karena antum mau pakai yang mana nanti? Apakah pakai tandanya ini? Nggak mungkin. Karena tandanya ini gara-gara ada ini. Atau ini tandanya apa? Nggak bisa. Karena huruf itu nggak memiliki nggak ada i'rabnya, la mahala minal i'rab. Paham sekarang? Nggak ada ciri-cirinya ini loh. Makanya di sini katakan yang nggak ada ciri-cirinya alal maktabi khobarun fi mahalli raf'in li'annahu sibu jumlatin. Dia kedudukannya menduduki kedudukan rafa, ya i'rabnya menduduki kedudukan rafa karena berupa sibu jumlah, lebih dari satu kata. Paham nggak Mbak Tisi? Yang nggak paham apanya? Jadi walaupun misalkan rofa itu kan harusnya tuh kan kalau isim mufrad kan Tanda asalnya itu doma. Ya. Ya walaupun alal maktabi walaupun kasroh gitu ya yang itu berarti tetap menduduki sebagai rofa gitu Ya. kan. Tapi bukan maktabi saja ya, totalitas. Makanya saya katakan dia nggak punya tanda i'rab karena dua kata.
Jumlah ini minimal kan 2 kata, bisa 3 kata malah dia. Nggak mungkin ada tanda i'rab lowong lebih dari 1 kata. Antum kalau pakai tanda i'rab yang mana? Contoh berupa jumlah misalnya. Misalkan Muhammadun ja'a. Muhammadun sebagai apa? Nah, kok lupa lagi? Dan fa'il tidak boleh mendahului. Lah iya, sebagai apa ini? Loh, mubtada sesuai definisi. Kenapa kok bingung? Kan jumlah apa ini? Ismiyah karena didahului oleh isim. Mudah sekali. Antum mikir itu jangan yang ruwet dulu. Kalau yang ruwet dulu, tambah bingung nanti. Pantesan antum susah nyantol karena mikir yang ruwet-ruwet dulu. Jadi ini apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Maka ini sebagai mubtada. Jadi kalau ngirab gimana? Mubtadaun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufrad, sama, tinggal kopas. Sama ini tanda i'rabnya ini karena ini isim mufrad. Kemudian jaa sebagai khobar. Khobar berupa apa ini? Ini enggak 1 kata loh ya. Ini 2 kata ini. Ini 2 kata ini. Ini khobar berupa? Berarti jaa apa? Khobarun. Dia ada tanda i'rab enggak? Jaa. Nggak mungkin ada, wong ada 2 kata di sini. Loh, mana 2 katanya? Iya, jaa ini jumlah fi'liyah yang pasti dia ada fa'il. Mana fa'ilnya? Domirun mustatirun takdiruhu huwa. Mustatir itu apa artinya? Tersembunyi. Ada dohir, ada mustatir. Ya. Nah, ini ja'ahwa, katakanlah ja'ahwa. Kan tidak ada tanda i'rab. Lah ini aja domir. Domir itu pasti mabni. Ingat, lebih dari 1 kata nggak mungkin punya tanda i'rab, nggak mungkin. Kalau nggak punya berarti pakai fi mahalli. Mahalli apa? Khobar. Khobar i'rabnya selalu marfu, berarti fi mahalli raf'in. Lianau jumlah fi'liyatin. Fi'liyatun. Iskandar, udah paham belum? Jadi marfu itu nggak harus domah ya, Ustaz? Oh, Apa gimana? ini Ke bawah. ini kan tanda i'rab marfu ini. Kalau harokat domah semua kalau harokat. Tapi kalau huruf bisa alif, bisa wawu. Ini domah semuanya. Ya. Ini tanda i'rab semuanya. Yang marfu ya. Kalau mansub ini. Kalau mansub, kalau apa? Harokat itu fathah atau kasroh. Ini kasroh. Ya, kalau huruf ini ya. Ini alif. Ya, sudah ada lengkap. Lengkap ya? Masya Allah, lengkap sekali. Bisa membaca tabel sekarang. Paham sekarang? Paham, Iskandar? Ya enggak antum nanya tanda i'rab itu domah. Muhammad ini isim mufrad atau bukan? Iya.
Anak ganti aja lah, biar antum tambah bingung. Loh, kalau gini kan bingung. Lah anak ganti contoh biar tambah bingung. Baik, misalkan. Perhatikan yang lain. Ini tak hapus ya. Antum lihat di video ya. Apa ini bacanya? Musa qaimun. Musa qaimun. Apa artinya? Musa telah. Musa telah. Jadi makanya ada yang mendefinisikan fiil adalah kata yang berkaitan dengan waktu. Ada yang mencukupkan seperti itu. Tapi agar kita lebih paham, fiil adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu, itu lebih enak. Kalau isim nggak berkaitan dengan waktu, paham ya sekarang? Berarti apa ini artinya? Musa berdiri. Musa berdiri. Kok imun kan berdiri? Koma yakumu. Musa berdiri. Mana mubtada'nya? Musa. Musa mubtada. Di i'rab coba. Musa. Musa. Apa? Mubtada'un. Mubtada i'rabnya selalu pasti itu ya. Pasti apa? Pasti marfu. Cuma gini, kalau nggak ada tanda i'rab, ya fi mahli raf'in, tinggal gitu aja sebetulnya. Kalau nggak ada tanda i'rab, anak tanya, marfu'un tandanya dengan apa ini? Dia isim mufrad enggak? Wih, Musa kok buat? Anak tanya, Musa itu isim mufrad apa enggak? Tahu mufrad? Apa mufrad? Tunggal. Paham sekarang? Musa itu isim mufrad enggak? Iya. Tanda marfu dengan apa kalau mufrad? Antum cek itu. Antum cek dengan apa itu? Domah. Ini perhatikan. Di sini ada nggak domah? Nggak ada. Berarti gini. Berarti nggak mungkin dia normal. Meskipun dia termasuk isim mufrad, akan tetapi ternyata dia memiliki kekhususan. Lebih khusus hanya sekedar isim mufrad. Apa yang menjadikan kekhususan? Nih, diakhiri oleh alif. Isim ditinjau dari bangunannya itu ada 4. Ada 4. Isim ditinjau dari bangunannya ada 4. Ada isim maksur. Ada isim mangkus 2. Mangkus. Di mutarot aja ada semua lengkap. Yang ketiga isim mamdud. Yang keempat isim sahih. Sahih ini normal. Yang normal ini Muhammad, Hamid itu normal. Ya ini. Lah, isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif. Ini dari apa ini? Mana? Dari oleh berarti isim maksur. Berarti kalau kita mencari tanda i'rab bukan di isim mufrad karena dia memiliki kekhususan, tapi di isim maksur. Cek isim maksur. Loh, itu tetap iya, tanda i'rab itu bisa lari kemana-mana. Loh, antum jangan lihat ini loh. Ini kan isim mufrad. Ya kan? Karena dia memiliki kekhususan, cari aja isim maksur. Mana isim maksur? Nomor berapa? Iya. Tanda marfu dengan apa? Coba cek antum. Tanda marfunya dengan apa? Yang lengkap bacanya, masuk doma. Apa yang lain? Iya. Perhatikan, sini. Mubtada'un marfu'un. Ya, tetap doma, tapi bukan doma biasa. Bidommatil muqaddarati.
muqaddarati. Apa muqaddaro? Al muqaddaro ditakdirkan atau dikira-kira. Li'annahu apa? Ismun maksurun. Nah, bedanya tadi apa? Li'annahu ismun mufradun. Ini isim mufrad. Kalau ini isim maksurun. Ketika ada dua alasan, Musa ini kan isim mufrad, tapi ternyata dia nggak bisa yang normal, nggak bisa yang normal, karena dia memiliki kekhususan. Ini namanya kekhususan. Tandanya apa? Alif, diakhiri oleh alif. Itu namanya isim maksur. Maka yang dimenangkan bukan isim mufrad, tapi isim maksur. Yang dimenangkan yang lebih khusus alasannya. Contoh yang lain, tak kasih alasan yang lain. Apa artinya? Bacanya apa? Adai mujtahidun. Apa artinya? Berdoa. Kok berdoa? Memohon. Iya. Berdakwah. Bisa. Anak katakan bisa. Orang yang berdoa boleh. Tapi ini maksudnya yang anak maksudkan dai itu adalah rajin. Semangat untuk berdakwah. Dai itu adalah orang yang rajin. Mana mubtadanya? Ini apa? Sebagai? Loh, iya mubtada. Kan jumlah ismiyah ini. Gak mungkin fa'il kan? Ini sebagai? Nah, normal. Kenapa bingung? Normal. Sangat normal sekali. Ya, sekarang adai. Maaf. Gimana i'rabnya? Apa kedudukannya? Mubtadaun. Terus mubtada i'rabnya selalu mubtadaun marfuun. Tandanya dengan dia isim mufrad enggak? Isim mufrad. Tapi enggak ada domah kan? Ada domah enggak ini? Kan tanda isim mufrad dengan domah. Ternyata enggak ada domah. Karena dia memiliki ciri khusus. Apa ciri khususnya? Ya yang disukun. Ya yang disukun termasuk isim mangkus. Kalau ini diakhiri oleh alif baik melengkung maupun berdiri. Kalau ini diakhiri oleh ya sukun. Mangkus ada nggak di situ? Skandar ada nggak? Isim mangkus ada nggak? Ya tanda marfunya dengan apa? Apa? Sama. Bidhammati perhatikan. Muqaddarati. Ya. Muqaddarati. Marfu'un bidhammatil muqaddarati li'annahu apa? Ismun manqus. Li'annahu ismun, bukan isim mufrad tapi dimenangkan isim mangkus, dimenangkan yang lebih khusus dibandingkan apa? Sekedar mufrad. Kalau mustahidun normal, apa mustahidun i'rabnya? Kasno coba, kasno. Mustahidun di i'rab. I'rab lengkap kayak gini. Coba. Mustahidun.
Ismul mufrad. Mustahidun. Tahidun. Kedudukannya apa? Khabar. Khobarun. Nah, disebutin khobarun. Terus Khabarun. ini kayak gini, khobarun, tanda i'rabnya dengan apa? Marfu'un. Marfu'un. Terus Dhamma. bid, Pak, huruf jar ini. Bid dhammati. Bidhamati. Bidom. Bidhamati. Eh, Bidhamati ya. iya, dadain. Ini terlalu cepat jadi mimnya nggak kurang lengkung, kurang ada bulat. Bidhamati. Dia tandanya dengan apa? Mustahidun. Normal nggak ini? Oh, berarti bidhamati tok, nggak usah al-muqaddarah. Bidhamati li'annahu antum lihat dari sisi bilangan ya. Li'annahu ini li'annahu ismun mufradun, ismun mufradun. Iya, normal. Jadi yang dilihat antum perhatikan dari sisi jumlah bilangan. Dia mufrad atau enggak? Gampang ya? Dia mufrad apa tidak? Iya, mufrad. Benar udah. Anak ulang, mustahidun khobarun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufradun. Gampang. Tinggal kopas sebetulnya, sama semua. Kecuali kalau kata-katanya diganti, bukan isi mufrad. Tapi kalau memiliki kekhususan seperti Musa, adai, nggak bisa isi mufrad. Sehingga marfu'un bidhammatil muqaddarati. Kalau Musa li'annahu ismun maksur, kalau adai li'annahu ismun mangkus. Perhatikan. Ja'at talibani, apa artinya? Datang dua orang pelajar. Iya, dua orang. Ini ada alif dan nun. Alif dan nun. Dua siswa itu telah datang. Maka ini apa kedudukannya? Kedudukan at-talibani apa? Fa'il. Kan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah butuh fi'il dan jelas ini fa'il. Fa'ilun karena fa'il mubtada, khobar, fa'il itu pasti marfu. Udah dari sonanya paten. Kalau itu harus dihafal. Marfu'un dengan tanda apa? Ada dhamma nggak di situ? Nggak ada. Tanda isim. Isim apa namanya? Ismun musannan. Isim musanna itu isim yang menunjukkan bilangan loro. Jawa dua. Perhatikan isim musanna. Antum cari isim musanna. Ketemu nggak? Udah ketemu. Tanda marfu'nya dengan apa berarti? Alif. Huruf atau harokat? Enggak, ini apa Iskandar? Alif huruf. Iya, pinter. Jangan mengatakan alif itu harokat. Huruf, dengan huruf. Perhatikan. Berarti dengan huruf dia marfu'un bil dengan apa? Marfu' dengan tanda apa? Bil alifi, bil alifi. Lianau apa? Iya, isim musannan. Ismun musannan. Antum cukup mengenali tanda-tanda i'rab itu udah. Mengenali tanda-tanda i'rab.
Kalau tetap nggak paham, berarti memang butuh contoh-contoh yang banyak. Istilah awamnya butuh ngopi. Butuh ngopi lagi. Berarti terus, ngopi kan biar bangun terus. Biar belajar terus. Baik. Mana tadi? Mana tadi? Halaman 2 berapa? 26 ya? Nggak apa-apa. Lanjutkan. Mana? Hamidun tadi ya? Hamidun fa'il. Lanjut, nomor 4 sekarang. Siapa? Ar-Rabi'u kharajal mudiri. Bentar. Mutiru ya? Si siapa ini? Kasno. Wah. Penyebab di kasroh atau penyebab majrur itu hanya ada 2, jangan lupa. Antum kalau nggak yakin, jangan sekali-kali di kasroh. Karena penyebab kasroh, penyebab majrur itu hanya ada 2 alasan. Alasan utama ya, bukan alasan tambahan. Yaitu yang pertama apa? Siapa yang bisa? Mas Bukun biharfil jar. Mas Bukun biharfil jar. Apa Mas Buk? Masukkan. Apa? Didahului oleh huruf jar. Yang kedua alasannya apa? Iya, ini nggak ada alasan dua-duanya. Jangan sekali-kali mengatakan majrur. Silakan. Kharajal mudiru minal madrasati. Baik. Tarjim. Al-mudir kan sudah tadi. Kepala sekolah Itu. itu keluar dari sekolah. Baik, perhatian. Ar-Rabi'u yang keempat, kharajal mudiru minal madrasati. Kepala sekolah itu telah keluar dari sekolah itu. Ainal mubtada, mana mubtadanya Kasno? Tidak ada. Tidak ada, kenapa? Termasuk isim fi'liyah. Isim fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Tapi benar. Ya, kepleset ya. Enggak apa-apa. Jadi nggak ada ya mubtada di situ karena apa? Berupa jumlah Iya. Ya, pintar, udah benar. Berarti yang dicari apa? Fa'il sama fi'il. Oh, fa'il aja. Fi'il kan udah jelas yang di depan itu. Fa'ilnya Ya, namanya jumlah fi'liyah itu didahului oleh fi'il. Udah nggak usah dicari. Berarti fa'ilnya mana fa'ilnya? al-mudiru. Al-mudiru. Gimana ngirapnya al-mudiru? Al-mudiru. Al-mudiru Nah, sebutkan kedudukan dulu. kedudukannya pertama Apa tadi kedudukannya? Loh, tadi apa tadi? Sebagai apa tadi? fa'il. Iya, fa'ilun itu kedudukan. Fa'ilun. Terus i'rab. I'rabnya Fa'il i'rabnya selalu apa? Itu sudah paten dari sononya. ma'ruf. Iya, terus. Benar. Loh, i'rabnya apa i'rabnya? Marfu ya. Marfu'un, udah paten. Mubtada, khobar, fa'il itu paten. Ini. Antum lihat 59 itu di muhtarot ini. Ini yang marfu ini. Ini yang di marfu. Ada fa'il, ada mubtada, ada khobar. Itu udah paten. Silakan. Fa'ilun Mhm. marfu'un Tanda marfu dengan bid fil dunma bid bidun ma bid dhammati. bidum mati. Alasannya kenapa ada tandanya dengan dhamma? Li'annahu Li'annahu alasannya ada ismul mufrad. ismun mufradun. Ismun Mufradun. pindah. Karena ini si mufrad tandanya dengan dhamma. Al-mudiru. Al-madrasati i'rabnya apa? Al-madrasati. Al-madrasati ti Majrur. majrur, pintar. Karena apa alasannya? Dalam huruf jar. Pintar, masbukun biharfil jar. Pintar, udah. Lanjut. Skandal. Al-khamisu. Al-khamisu. Baik. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal Yabani.
Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Pintar. Al-khamisu, perhatikan, dzaba Muhammadun minasini ilal yabani. Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Ainal mubtada? Gak ada. Nggak ada, karena berubah. Berupa jumlah fi'liyah. Pintar, karena berubah jumlah fi'liyah. Ainal fa'il? Fa'il Muhammadun. Muhammadun. Tirab coba. Muhammadun. Muhammadun fa'ilun Fa'ilun. bi Irobnya dulu. Baru tanda irob. li'anahu. Irob, antum tahu irob nggak? Irob itu ada 3, marfu, mansub, majrur, itu irob namanya. Fa'ilun. Muhammadun Iya. fa'ilun. Sebetulnya sama ya, itu kopas semua sebetulnya, itu sama itu. Cuma kehapus kan, udah kehapus. Yang ya ini kan sebenarnya tinggal diubah ini aja sama alasannya. Itu nggak nyatet tadi ya? Ayo. Muhammadun Hmm. fa'ilun Fa'ilun. Irobnya apa? marfu'un. Marfu'un. Kemudian tanda irobnya dengan apa? Marfu'un bi dhammati. Bidomati, benar. Dhammati li'annahu Pinter. ismun mufrad. Mufradun. Ismun mufradun. Gampang kan ternyata ya? Kalau ditanya langsung gampang. Belum apa Ustaz? Iya, main dicatat ya. Nanti catat ya. Iya. Tapi benar sudah. Kemudian asini irobnya apa? Asini irobnya apa? Dorfun. Hah? Keterangan. Irob. Irob itu marfu, mansub, majrur. Kalau ditanya itu irob ya itu 3 itu. Ayo, assalamualaikum. Asin. Irobnya apa? Majrur. Iya, majrur kan. Iya. Kenapa? Mas Bukun? Mas buku bihar filjar. Iya, paham ya? Paham nggak? Kalau ditanya irob 3 itu ya? Ya. Iya, jangan kemana-mana. Mansub, majrur. Marfu dulu. Marfu, Mansub, mansub, majrur. Majrur. Iya, itu aja, jangan lebihan. Al-Yabani irobnya apa? al-yabani. Irobnya apa? Irobnya marfu. Kalau marfu kan harus dhamma. Ini al-Yabani. Antum lihat kaitannya, lihat apanya. Tadi kan asini, kan di kasroh. Kalau kasroh masa marfu? Nggak ada kasroh marfu, itu nggak ada, selama-lamanya nggak akan. Majrur. Iya, majrur. Lianau kenapa? Alasannya kenapa? Li'annahu Tadi sama dengan sini. filjar. Mas Bukun Bar, kan sama dengan sini ya? Iya. Kan ada min sama ila. Min sama ila itu sama-sama huruf. Huruf jar. Iya, paham sekarang? Paham. Iya. Antum butuh ngopi kayaknya. Biar jreng gitu. Jangan-jangan butuh makan bakmi Oranyono. biar nyantol ini. Paham ya? Yang lain paham nggak? Paham? Antum, Akbar, paham? Tep. Anak kalau manggil Khairul, manggil nama sendiri. Tep. Man lau soal, ada yang perlu tanyakan? Ya, Tep. Soal nomor 4 itu dari satunya nggak pakai alif lam secara susunan kalimat benar Ustaz. Yang mana? Nomor 4 kharajal mudiru min dari satu. Itu kan nggak ada alif. Minmu dari satu nggak mungkin minmu dari satu. Nggak ada alif lam Ustaz. Yang kemarin. Enggak, sebentar. Min itu apa? Antum bacanya udah salah. Oh, Madrasati. Enggak, min ini apa namanya min? Komat satu. Enggak, bentar. Min ini apa min? Dari Ustaz. Enggak, min ini apa namanya? Huruf apa? Yang lengkap no. Huruf apa yang lain? Huruf jar. Huruf jar itu apa fungsinya untuk apa?
majrur kan isim setelahnya. Ya, kenapa antum baca min madrasatun? Mudarisatin. Oh, min mudarisatun tadi. Oh ya, min Madrasatin. min madrasatin. Nah, pertanyaannya Ya. itu kan nggak ada alif lamnya. Iya, punya antum nggak ada emang? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, ya nggak apa-apa. Berarti secara susunan kalimat boleh, Ustaz? Boleh-boleh aja. Cuma kan bedanya kalau ada alif lam, yang di sini kan alif lam, itu berarti ma'rifat. Ada alif lam semua kan yang lain? Nggak ada. Ada yang nomor 4 enggak ada. Oh nggak ada punya antum? Punya anak ada. Nggak apa-apa. Cuma gini, kalau ada alif lam berarti ma'rifat. Kalau nggak ada alif lam berarti nakiro. Berarti ini umum. Kepala sekolah itu keluar dari sekolah. Nah ini sekolahnya belum tentu kepala sekolah itu kerja di situ, itu loh. Paham nggak? Ya, yang penting orang yang ngabarkan ini pokoknya keluar dari sekolah, tapi nggak tahu kepala sekolah itu ngajar di situ apa, dia kepala sekolahnya situ atau bukan, nggak tahu. Itu bedanya, itu aja. Dia jelas, kalau jelas berarti makrifat, kalau nakirah berarti belum jelas. Paham ya? Itu aja bedanya. Ada yang lain? Coba lanjut. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Sa'idun. Tarjim dulu. Pelajaran yang kelima. Nah. Sa'idun. Sa'id. Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Tarjim dulu. Sa'id. Apakah buku bacaan Muhammad, apakah ini buku bacaan Muhammad wahai Yasir? Saya perhatikan. Ad-darsul khamisu, latihan yang kelima. Sa'idun, percakapan antara Sa'id dan Yasir. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Perhatikan, ini berupa kata kalimat tanya, kalimat tanya atau pertanyaan. Nah, ketika antum mendapati kalimat pertanyaan ini rata-rata tidak sesuai dengan kaidah asal. Kaidah asal apa? Mubtada ada di mana? Di depan. Depan. Khobar jatuh setelah mubtada, itu hukum asal. Bahkan mubtada itu di depan dan harus ma'rifat. Nah, kalau ada pertanyaan belum tentu. Banyak yang tidak sesuai dengan kaidah asal. Paham ya di sini? Paham. Makanya ketika anak tanya, Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru, apakah ini adalah bukunya Muhammad wahai Yasir? Mana mubtadanya? Ketika ada pertanyaan, untuk menentukan mubtada dan khabar, antum cara mendeteksinya lihat pada jawaban. Karena rata-rata atau hukum asal atau kebanyakan antara pertanyaan dan jawaban itu sama kedudukannya. Paham? Nah, itu antum bisa dibayang-bayangkan pada jawaban itu. Sehingga mubtadanya mana? Hada. Hada mubtada, perhatikan. Hada. Berarti kedudukannya apa hada? Hada mubtadaun. Ya, tak singkat aja, mubtadaun. Ya. Aslinya mubtada muakhorun ya. Mubtada yang diakhirkan gitu. Tapi nggak usah lah, nanti aja biar nggak bingung. Mubtadaun, i'rabnya apa? Marfu'un. Sekarang anak tanya, ada punya tanda i'rab apa enggak? Ada tanda i'rab enggak? Mana? Alif. Oh ya. Perhatikan gini.
Seperti tadi Ana sampaikan jaha, perhatikan. Enggak apa-apa, antum sampaikan biar Ana tahu gimana giring antum supaya paham. Antum sampaikan sesuai unek-unek aja, sesuai yang di otak. Perhatikan. Ini sampai Iskandar nggak salah sebetulnya, karena tadi penjelasan Ana seperti itu, yaitu ada alif. Oh bener, karena tanda i'rab itu kalau nggak harokat ya harokah dengan harfun atau huruf. Nah ini ja'a talibani. At-talibani sebagai apa? Fa'il tanda i'rabnya marfu'nya dengan alif karena isim musanna. Kan cara buat isi musanna talibun ditambahi apa? Alif nun selalu kasro atau ya dan nun kasro, sehingga jadinya apa? Libani atau tolibani atau tolibaini. Berubah nggak di sini? Bisa berubah nggak? Berubah, wong ada dua kok. Kan berubah, yang awalnya dengan alif jadi ya. Kapan tandanya dengan alif? Ketika marfu, tanda dengan alif, dicek isi musanna itu di tabel. Kapan itu ya? Ketika mansub atau majrur. Itu sama. Isi musanna marfu dengan alif, mansub dengan ya. Paham ya? Antum paham ya? Perhatikan. Lah, hada ini bisa berubah nggak? Bisa hadi, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti ada tanda i'rab nggak di sana? Dia nggak berubah, dia tetap. Bahasanya tetap itu apa? Mabni. Isi mabni punya tanda i'rab nggak? Punya tanda i'rab nggak? Apa? Iya, paham sekarang. Karena nggak ada perubahan loh. Nggak ada perubahan kok ada tanda i'rab, kan nggak masuk akal. Karena apa? Marfu sama mansub beda. Masa nggak berubah? Makanya tadi Ana sampaikan isim-isim yang nggak ada tanda i'rab itu di i'rab fi mahali. Isim-isim yang tidak memiliki tanda i'rab itu ada 3, yaitu yang pertama yang satu kata isim mabni, itu yang satu kata. Cuma isim mabni ada berapa? Ada 8. Di antaranya isim isyarah. Sehingga di sini tidak bisa marfu, harus pakai fi mahali. Kan barusan tak omongi pakai fi mahali. Tidak bisa marfu tapi harus fi mahali. Berarti mahali apa? Raf'in. Aslinya fi mahali marfu gitu kan, tidak enak. Raf'in. Pokoknya yang nggak punya tanda i'rab pakai fi mahali udah gitu. Kan gampang sebetulnya. Tadi yang buat sibuk jumlah kan dia juga termasuk yang tidak bisa Nggak punya tanda i'rab kan. Tapi tadi Anda nulisnya yang al-maktabi itu kedudukannya khobar, terus ditulis di sini marfu'un. Kedudukannya khobar al-maktabi nggak bisa. Al-maktabi harus. Iya, maksudnya al-maktabi di sini kan tadi Anda nulis ya. Al-maktabi khobarul mubtada, terus marfu'un. Nggak bisa. Berarti ini fi mahali. Langsung fi mahali. Langsung harus. Langsung. Yang nggak punya tanda i'rab, yang cuma satu kata ini, saya katakan satu kata ya, hanya isi mabni saja. Yang kedua, yang lainnya itu berupa susunan, namanya susunan lebih dari satu kata. Pokoknya semua susunan tidak mungkin ada i'rab. Sebenarnya nggak hanya ini ya, ada yang lain, susunan yang lain.
Ada yang tahu apa? Oh sudah, ini jumlah ismiyah fi'liyah sudah, sibul jumlah. Ada yang lain lagi sebetulnya, ada 4. Apa kira-kira? Kalau ini belum memang masdar muawwal atau belum juga ya? Oh ya belum. Masdar muawwal. Pokoknya gini, lebih dari satu kata lah itu. Itu nggak mungkin ada tanda. Kayaknya lebih dari satu kata, mau yang mana kan nggak bisa. Seadil-adilnya nggak akan bisa, kecuali poligami bisa. Kalau ini nggak bisa berbuat adil. Karena bukan poligami, karena 2 kata. Paham? Paham nggak? Fi mahali raf'in li'annahu berarti apa? Li'annahu ismun mabniun. iya ini. Li'annahu ismun mabniun. Nah, seperti tadi alal maktabi itu sebagai khobarun fi mahalli raf'in li'annahu apa? Sibul jumlati. Alasannya gitu. Kalau berupa jumlah ini seperti Muhammadun ja'a, khobarnya berupa jumlah, berarti fi mahalli raf'in li'annahu jumlatun fi'liyatun. Tinggal gitu alasannya. Kemudian mubtadanya hada, i'rabnya sudah ana tulis. Kemudian khobarnya mana? Akbar. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. 2 kata. Iya kan, mau tersusun dari sibhu, bukan ya? Itu mudah-mudah pilih ya. Mana khobarnya? Kitabu. Iya, hanya kitabu, jangan dua-duanya. Karena nanti beda kedudukan. Dia di dhamma, penyebab dia di dhamma karena khobar. Berarti apa? Mana khobarnya? Kitabu. Tulis lagi kitabu. Perhatikan. Kitabu. Ini bu ya. Bu. Apa berarti? Khobarun. Terus? Marfu'un. Terus? Tanda i'rabnya? Bidommati li'annahu ismun mufradun. Terus? Apa yang menyebabkan dia nggak boleh tanwin? Wahwa mudhafun. Jadi nulisnya seperti itu, lengkap nanti. Kemudian apa? Kitabu Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun kalau disingkat ini mudhafun, biar nggak bingung. Mudhafun ilaih, terus i'rabnya mudhafun ilaih, i'rabnya selalu majrurun. Majrurun. Tanda i'rabnya dengan bil kasrati li'annahu ismun mufradun. Iya benar, alasannya sama, ismun mufradun. Nah, harus ditulis ya. Kalau nggak sempat bisa dicek di YouTube nanti. Kenapa tadi ana mengatakan tadi apa? Hada. Perhatikan, hada kitabu Muhammadin. Khobarnya bukan 2 kata. Maaf, kitabu Muhammadin. Khobarnya bukan 2 kata, tapi 1 kata. Inilah penyebab dhamma itu karena dia khobar. Pembuktiannya apa? Coba dibuktikan.
Kalimat itu apa? Definisi kalimat Susunan beberapa kata yang mengandung makna yang makna sempurna. harus gitu. Susunan beberapa kata yang mengandung arti atau makna yang sempurna. Oke, kita buktikan. Muhammad kita hilangkan. Muhammad kita hilangkan. Ada kitabun. Sempurna apa enggak ini? Sempurna. Berarti dia berhak jadi khobar. Jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya nanti bingung. Makanya saya katakan tadi, kalau susunan lebih dari satu kata itu enggak punya tanda i'rab. Kalau ini punya apa enggak? Punya. Berarti jangan dua-duanya sebutkan, cukup satu karena masing-masing ada tanda i'rab. Yang ini domah, yang ini kasroh. Gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Puyeng ya? Pusing. Aduh, nggak apa-apa. Pokoknya kalau masih belum paham nggak apa-apa, berarti contohnya kurang banyak gitu aja. Istilah awamnya kurang ngopinya, atau istilah yang lain kurang apa yuk? Kurang mainnya, bahasa awam. Coba Kasno dibaca itu. Sa'idun. Aina kitabu Muhammadin. Hah? Bukan Yasir, kan belum dijawab Yasir. Oh, tuh. Yasir. La. Hada kitabu Hamidin. Ya, jawab. Tarsim. Bukan. Kitab ini adalah Salah, cara terjemahin salah, kurang tepat. ini kitabnya Ini adalah kitabnya Muhammad. Ya, Hamid. makanya anak katakan jangan lupa ada kata adalah ya. Ya. Ya, antum tadi nerjemahin apa? Gimana yang pertama tadi? Ini kitab. Oh, enggak awalnya enggak ini tadi. Ini ya. Kitab ini apa ya? Dibolak-balik tadi. Baik, perhatikan. Anak ulangi yang Said. Apakah ini adalah kitabnya Muhammad, wahai Yasir? Tadi ada yang belum terselesaikan, yaitu A. Apa A kedudukannya? A. Apa? La mahalla laha minal i'rabi li'annahu atau li'annaha. Kok iso isim? Kalau isim pasti ada kedudukan. Kalau isim pasti ada kedudukan. Li'anna harfun, karena dia berupa huruf. Itu huruf apapun, mau huruf jar, huruf istifham, huruf zaidah, pasti lamah lamun. Huruf kosam itu huruf sumpah. Wallahi, wa itu huruf sumpah. Itu nggak ada kedudukan. Paham ya? Perhatikan jawabannya apa tadi? La hada kitabu Hamidin. Bukan. Ini adalah kitabnya Muhammad. La, apa kedudukannya Kasno? Bukan. Yang lain, biar cepat. Apa? Dia isim atau fi'il lah itu? Iya, huruf berarti apa ya? Balik sini lagi apa? Kasno ya? Ya. La mahalaha minal i'rabi. Nah, li'anna harfun. Kemudian jawabannya hada kitabu Hamidin. Hada kitabu Hamidin. Perhatikan. Hada i'rabnya apa Kasno? Coba i'rab. Tinggal kopas. Hada di i'rab lengkap. Hada di i'rab beserta kedudukannya, sebutkan lengkap. Kopas yang tadi sebetulnya. Lupa saya. Bahkan belum tak hapus lagi.
Ada. Enggak, kedudukannya apa kedudukannya? Iya sudah itu mubtadaun. Benar, sudah betul. Tadi khabar. Mubtada i'rabnya selalu apa? Mubtada I'rabnya selalu apa ya? I'rabnya mubtada itu. marfu. Iya marfu, kenapa kok bingung? Dia memiliki tanda marfu enggak? Ada tanda i'rabnya enggak di situ? Ada itu. Ada. Dia punya tanda i'rab apa enggak? Tiga. Berarti i'rabnya gimana? Pakai apa berarti kata-katanya? Kalau nggak punya tanda i'rab. Apa ya? Kan marfu. Kalau nggak punya tanda i'rab kan nggak mungkin bahasanya marfu. Apa? Mabadi tadi apa gimana ya? Lupa lagi. Yang lain, antum apa? Pakai bahasa apa? Iya bahasa Arabnya. Lu Mahali. fi mahalli. Kan belum hapus ini hada itu. Mahali. Iya, kenapa kok bingung? Aslinya kan gini, perhatikan semuanya di papan tulis. Mubtadaun marfuun kan aslinya kan gitu. Cuma berhubung nggak punya tanda i'rab. Kalau marfu tandanya apa? Ya kan domah aslinya. Lu nggak ada domahnya. Dia nggak berubah. Berarti jangan marfu, tapi apa? Fi mahali, bahasanya fi mahali itu menduduki kedudukan. Bukan marfu, tapi menduduki kedudukan rofa atau marfu boleh. Paham nggak? Iya. Gimana itu? Silakan. Ada fi mahali raf'i Raf'in. raf'in Ini. annahu Kalau nggak ada alifnya ya di tanwin, jangan ragu. Kenapa ragu? Li'annahu bi annahu ismun. mufrad. Kok isim mufrad? Kalau isim mufrad itu ada tanda i'rabnya. Ini, ya Allah ini. Itu tulis mabni ya. itu isim apa itu? Mabni ya. Mabani. Bacanya yang lengkap no. Mabni. Iskandar apa? Ismun mabniyun. Iya, mabaniyun. Makanya ngarokatin lengkap ismun mabaniyun. Ditulis lengkap ya. Aduh, ini berarti nggak ada tambah ini pelajarannya. Antum tulis lengkap i'rabnya belajar. PR-nya ya, tulis lengkap yang sudah kita pelajari. Tinggal kopas sebetulnya, tinggal kopas, sama itu semuanya. Kalau alasannya sama, tinggal antum perhatikan ciri-ciri i'rabnya apa, ada nggak tanda i'rabnya, gitu aja udah. Tinggal ngikutin. Kalau udah ketemu, oh berarti kopas ini udah tinggal apa? Nulis yang sama, alasan yang sama. Ada yang tanyakan yang lain? Ada yang perlu yang ditanyakan? Sebelum kita tutup, ada yang perlu ditanyakan? Ini nggak perlu ditambah lagi ya, biar antum ada nafas. Kalau yang Muhammadin karena di kasro ya, karena mau ulun di mau. Ini kita bukan khobar, ya kan? Khobarun marfuun bi dhammati li'annahu ismu mufrad. Wa huwa mudhaf, karena dia mudhaf. Kemudian Muhammadin dia kedudukannya apa? Kan mudhaf tadi. Iya, Mudhaf itu apa? Menyandarkan ke isim yang lain. Nah, ketika ada mudhaf pasti di sana ada mudhafun ilaih. I'rabnya selalu iya. Berarti Muhammadin mudhafun ilaih majrurun bil kasrati. Tanda majrurnya dengan kasrah li'annahu ismun mufrad. Karena isim mufrad Muhammad satu. Karena yang tanda-tanda i'rab itu yang diperhatikan kebanyakan, saya katakan kebanyakan itu dari sisi bilangan. Alasannya dari sisi bilangan.
kecuali kalau memiliki kekhususan. Contoh tadi anak katakan Musa. Musa itu isim mufrad, cuma kan dia memiliki kekhususan, yaitu apa? Diakhiri oleh alif. Maka dia alasannya nanti bukan isim mufrad, tapi maksur. Karena tapi kan dari ditinjau dari anunya kan bilangannya tetap mufrad ya. Nah itu bisa cek tanda-tanda i'rab, antum cek di Muhtarat halaman 58. Ada yang tanyakan lagi, antum? Cukup. Nah. Yang lain? Skandar? Cukup ya, insya Allah ya. Nanti ngopi lagi nanti. Antum, Akbar, ada yang tanyakan? Sementara cukup. Ditulis ya, ditulis. Saya kalau antum nggak ditulis, ketika anu bingung lagi nanti. Antum kalau ditulis, antum belajar di rumah. Oh ini yang nggak saya kurang paham. Itu tanyakan pada pertemuan yang akan datang. Atau di grup nggak apa-apa. Kalau memang pengen di grup nggak apa-apa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.